Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat embrio dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Bang Jack di pembahasan TPS seperti biasa. Oke, kali ini kita akan membahas pengetahuan dan pemahaman umum dilanjutkan dengan kemampuan membaca dan menulis, kemampuan pemahaman membaca dan menulis. TO yang ke-6 ya, TO yang ke-6 tidak salah ya. Oke, TO yang ke-6 iya ke-6 ya. TO yang ke-6 TO yang ke-7 gitu. Ke-7 kali ya, ke-7 saya lupa. Ke-7, TO yang ke-7. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajarnya kita barokah, tenang, dan yang paling pasti kita minta perlindungan pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua hal dilancarkan juga dimudahkan. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai? Baik. Kawan-kawan, TO ke-7 ya, TO ke-7. Tadi kalau misalkan ternyata kawan-kawan sudah pernah mengerjakannya dan masih ingat, oke, bisa lanjut ke pembahasan. Tapi kalau misalkan sudah agak-agak lupa, mending silakan dikerjakan terlebih dahulu terlebih dahulu ya, sebelum mengikuti pembahasan. Bisa di pause dulu videonya lalu ikut pembahasan. Kita mulai dengan pengetahuan pemahaman umum nomor 1. Gagasan utama teks tersebut adalah, kawan-kawan ingat cara mencari gagasan utama dari teks adalah cari kalimat utama. Kalimat utamanya, udah sering saya bahas ini dari pertemuan-pertemuan kemarin, belum yang offline ketika sebelum COVID ya, belum yang online. Gagasan utama teksnya adalah, intinya di paragraf pertama ini membicarakan flu Singapura ya, yang menyerang kekebalan tubuh. Ya, nomor 5, virus ini juga menyerang pernapasan air liur. Intinya ini nyerang kekebalan tubuh lah ya. Nyerang kekebalan tubuh. Gagasan utamanya adalah A. Flu Singapura adalah flu yang menyerang kekebalan tubuh yang indikatornya muncul di area kulit. Karena gagasan utama gagasan utama di paragraf pertamanya ada tentang tadi menyerang kekebalan tubuh. Yang indikator area kulitnya juga itu adalah gagasan utama paragraf kedua. Jadi dua-duanya ada. A mungkin. B. Aktivitas makan dan minum bercampur dengan pengidap flu Singapura juga bisa menyebabkan penularan. Ini hanya dibahas di paragraf kedua saja. Oke, C. Flu Singapura pada dasarnya adalah virus RNA dari jenis retrovirus. Ini hanya ada di paragraf pertama saja. Oke. D. Kebanyakan virus flu menyerang area pernapasan air lendir. Maka serangan virus ini cenderung lebih muncul pada kulit. Itu hanya pada paragraf kedua saja. Kebanyakan penularan berawal dari interaksi langsung interaksi langsung kulit dengan media yang sudah terpapar virus RNA. Ini malah tidak ada di gagasan utama baik paragraf 1 ataupun paragraf kedua, sehingga jelas jawabannya adalah A. Oke. Jadi tadi kalimat utama paragraf 1 apa? Kalimat utama paragraf kedua kalimat utama paragraf kedua apa? Lalu cari mana yang paling banyak muncul. Oke. A jawabannya. Nomor 2. Hubungan antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua teks tersebut adalah, lihat. Ini kan si paragraf 1 menjelaskan tentang si definisi flu Singapura, terus asal muasalnya gitu ya. Pertama ditemukannya di mana. Nah, si yang paragraf kedua ini menjelaskan tentang si virus flu ini nyerang apa saja. Tadi paragraf pertama ngomongin virus flu ini nyerang kekebalan tubuh umum kan. Nah, yang paragraf kedua ini menjelaskan si virus-virus ini menyerang apa saja secara lebih spesifik. Ditambah lagi tentang masalah prosesnya ya, gejala-gejala segala macamnya. Jadi yang paragraf pertama ngomongin virus secara umumnya, paragraf kedua berarti ngomongin ya secara rincinya. Kita lihat. Paragraf 1 menjadi penyebab, paragraf kedua enggak ya. Paragraf 1 menjadi akibat enggak juga. Paragraf 1 diperjelas paragraf kedua. Bisa jadi. Paragraf 1 umum kan, paragraf kedua
dia dijelaskan secara rinci, berarti bisa dianggap sebagai diperjelas paragraf kedua. Oke, paragraf 1 diperjelas paragraf kedua. C mungkin. D, paragraf 1 adalah pembanding, bukan pembanding. Paragraf kedua menjadi akibat, tidak juga. Jelas, jawabannya adalah C. Si paragraf kedua ini menjelaskan paragraf 1, atau dengan kata lain paragraf 1 diperjelas paragraf kedua. Nomor 3. Berdasarkan kutipan pada kalimat nomor 9, penulis bermaksud untuk menyampaikan bahwa, lihat kalimat nomor 9, aktivitas makan dan minum bercampur dengan pengidap flu Singapura juga bisa menyebabkan penularan. Nah, maksud itu gimana katanya? Oke, lihat A. Pengidap flu Singapura lebih baik makan sendiri. Kasihan ya. Ya sendiri aja sudah berat ya. Ditambah lagi harus mengidap flu Singapura. Enggak juga, bukan begitu maksudnya. B. Berhati-hatilah bila membeli makanan dari pengidap flu Singapura. Bukan itu maksudnya. Ini lebih ke arah makan dan minum bercampur dengan pengidap flu Singapura. Jadi intinya jangan mencampur gitu ya. Maksudnya jangan satu mangkok, jangan satu gelas, itu maksudnya bercampur dengan pengidap flu Singapura tuh. C. Salah satu penyebab penularan adalah makan dan minum bersama pengidap flu Singapura. Kalau makan minum bersama itu pengidap flu Singapura, kita di sini ya atau agak jauh, tapi makan bersama dengan jarak ya mungkin enggak. Maksudnya yang D, lihat, makan dan minum satu wadah dengan pengidap flu Singapura bisa menyebabkan penularan. Ya nggak boleh itu gitu ya. Kalau makan bersama pengidap flu di sana, kita di sini makannya bareng-bareng ya mungkin enggak. Oke. Tidak jawaban yang benar, ada yang benar tadi D ya jawabannya. Lanjut 4. Manakah pernyataan yang salah tentang flu Singapura? Yang salah nih. A. Pertama kali ditemukan di Singapura. Itu kawan-kawan lihat ada pada kalimat kedua. Ya, pada paragraf pertama, kalimat kedua. Itu jelas betul. Flu Singapura dinamakan juga hand, mouth, and foot disease. Oke. Yang B ini ada di kalimat mana? Kalimat ketiga. Dalam bahasa medis internasional flu dinamakan HMFD atau hand, mouth, and foot disease. Disease. Oke. Kawan-kawan, itu nomor 3. Kalimat nomor 3 berarti B benar ya. C. Flu Singapura masuk dalam familia Picarnoviridae. Oke. Picarnoviridae ada nggak? Cari Picarnoviridae. Di sini sih tidak ada ya Picarnoviridae. Tapi nggak tahu ya, selama pengalaman saya saya pernah baca tentang virus yang enterovirus ini masuk pada Picarnoviridae. Betul gitu loh. Kalau misalkan yang C, tapi emang di bacaan tidak ada. Oke. Coba yang D. Flu Singapura termasuk pada genus non-polio. Ya kalau enterovirus ini kalau tidak salah emang non polio ya. Kalau tidak salah, oke. Non polio. Baik, saya kira yang C sama D saya pernah baca seperti itu. Silakan kawan-kawan searching sendiri. Yang paling pasti ini di bacaan tidak ada. Sampai pengetahuan saya pernah baca sekilas. Picarnoviridae ini benar tentang flu Singapura. Ketika baca-baca, cuman takut salah, saya searching lagi. Genus non polio juga sama, silakan bisa tanya juga. Tapi yang paling pasti saya pernah baca, kayaknya betul gitu, seperti itu. Atau kalau misalnya ini bisa di searching lah, ya. Yang paling pasti kalau ternyata dulu saya tidak salah baca bahwa itu ada termasuk Picarnoviridae dan termasuk genus non polio, berarti jelas tidak ada jawaban yang benar karena tidak ada yang salah, maksudnya A, B, C, D itu fakta yang benar tentang flu Singapura. Oke, jadi jawabannya adalah E ya. Kalau ternyata saya nggak salah baca, soalnya harus searching ini
Karena di bacaan tidak ada, ini pengetahuan umum berarti ya, familia picanoviridae sama non polio. Baik, nomor 4 itu. Nomor 5. Oke, kita lanjut nomor 5. Ide pokok teks tersebut adalah Ide pokok teks tersebut adalah, kita lihat seperti biasa, kalimat utama paragraf pertama apa, kalimat utama paragraf kedua apa. Kalimat utama paragraf pertama ini intinya tentang masalah si globalisasi yang jadi tantangan. Oke. Yang jadi tantangan bagi semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan. Yang paragraf kedua ngomongin masalah dampak dari si globalisasi terhadap kebudayaan. Oke, jadi intinya yang satu ngomongin masalah globalisasi jadi tantangan, ya ada dampaknya juga. Yang paragraf kedua ngomongin dampaknya terhadap kebudayaan. Oke, si globalisasi ini dampak negatif apalagi ya? Yang paragraf kedua, jadi dampak-dampaknya berarti ada tantangan, ada dampak. Si globalisasi ada dampaknya gitu. Tantangan globalisasi dan dampaknya di kebudayaan mungkin karena ada dua-duanya ya. B, kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi diakibatkan globalisasi, itu hanya dampak, ada di paragraf kedua saja. Yang C, tantangan globalisasi bagi kehidupan masa kini, itu hanya di paragraf pertama saja. Harus ada penelitian apakah kebudayaan masuk bersifat positif atau negatif. Bukan, tidak ada di kalimat utama-utamaan tadi yang dibahas. Agar kebudayaan kita tetap dalam sistem kepentingan bangsa, kita bersama harus menangkal globalisasi. Itu bukan ide pokok, tapi itu merupakan simpulan bisa jadi ya. Jadi ide pokoknya adalah tantangan globalisasi dan dampaknya bagi kebudayaan. Fungsi paragraf kedua dalam teks tersebut adalah menyatakan. Paragraf kedua ya, itu fungsinya buat paragraf 1 berarti kan. Menyatakan apa nih? Akibat. Kita lihat paragraf pertama ini kan ngomongin masalah si globalisasinya, globalisasi tantangan buat kebudayaan, diceritakan begini. Nah, paragraf kedua di kalimat pertama dibuka dengan kalimat dalam era globalisasi kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi. Berarti ini kan dampak, akibat kan, akibat dari globalisasi yang dibahas di paragraf pertama. Sehingga jelas dong, berarti paragraf kedua ini adalah akibat atau dampak dari paragraf ke-1. Sehingga jawabannya adalah A. Lanjut nomor 7. Sebagai contoh sederhananya, budaya gotong royong Indonesia saat ini hampir terkikis habis, yang digantikan oleh sikap individual dan tidak peduli kepada orang lain. Kalimat ini memiliki pola deskripsi yang mirip. Berarti pola deskripsinya ada contoh ya, ada contoh dan segala macamnya. Mahasiswa masih banyak yang tidak paham perannya. Misalnya, kasus banyaknya mahasiswa yang lebih mementingkan IPK dibanding mengasah soft skill. Mungkin ada contoh ya, dan misal. B, rasa marah dapat diartikan sebagai rasa yang dipacu oleh perlakuan. Oke, itu adalah definisi, bukan definisi. Yang C, hal yang dikerjakan saat dalam mencari solusi, itu juga sama. Ya, ada definisian. Mengakui apa yang dilakukan olehnya memang menyakitkan, tetapi ini pertentangan. Oke, kita harus berusaha menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan jawab di sini. Ini adalah persuasif. Jadi yang pakai contoh tadi berarti jawabannya adalah A. Oke. Mahasiswa masih banyak yang tidak paham perannya. Misalnya kasus banyaknya mahasiswa yang lebih mementingkan IPK, itu sama dengan yang nomor 7. Ada pemisalan atau percontohan. Nomor 8. Berdasarkan susunan dan penjabaran teks tersebut, untuk melengkapi teks tersebut sebaiknya penulis pada paragraf berikutnya memaparkan gagasan. Tadi kan paragraf pertama ngomongin si tantangannya, tentang globalisasinya kan. Nah, paragraf kedua ngomongin ada dampak nih, ada dampak negatif. Nah, kira-kira kalau misalkan mau lanjut ke paragraf ketiga, kita harus dijelasin apa? Globalisasi dijelasin, dampaknya dijelasin. Harusnya yang ketiga itu ya kemungkinan adalah lanjutannya. Apa lanjutannya? Ya cara menghadapinya, ya cara menghadapi si globalisasinya. Kita lihat. Jelas sudah ada ya, D. Jawabannya A, definisi globalisasi sudah ada di paragraf pertama. Penjabaran bentuk tentang globalisasi terhadap budaya Indonesia ada juga. Akibat globalisasi terhadap kehidupan berbangsa di dunia, ya tadi itu dampak sudah dijelaskan juga di paragraf kedua. Contoh penelitian terhadap globalisasi, contoh penelitian sudah dilakukan terhadap globalisasi.
ya, kata saya sih itu sudah orang sudah terlihat gitu loh. Contoh penelitiannya tidak usah dibahas juga tidak apa-apa, yang penting dampaknya sudah terlihat, sudah terasa, sehingga selanjutnya adalah penanganannya kayak gimana. Sehingga jawabannya adalah D, cara menghadapi tantangan globalisasinya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di Cina, Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah Islam, madrasah dilarang, cendekiawan agama satu persatu dibunuh. Terlepas dari semua itu, muslim tak diam, suara mereka tak terdengar. Penulis kalimat di atas bermaksud untuk menyampaikan bahwa ini yang nulis ini itu penulisnya siapa nih? Ini kutipan masalahnya. Ini yang nulisnya adalah Ozil, Mesut Ozil, seorang pesepak bola ya. Mesut Ozil itu dia sekarang Ozil itu main untuk Arsenal ya. Ozil itu iya kalau tidak salah untuk Arsenal. Baik, kita lihat. Nah, maksud Ozil itu apa sih maksudnya? A. RRC adalah negara yang kejam, oleh karena itu kita harus memusuhinya. Bukan itu maksudnya. B. Menjasa kondisi muslim di RRC agar kita memahaminya. Cuma memahami doang, enggak juga. C. Muslim dunia terlalu banyak diam sehingga banyak muslim yang dianiaya. Ini ngomongin Cina loh ya, enggak muslim seluruhnya. D. Kondisi muslim Uighur memprihatinkan dan kita harus punya simpati, hanya simpati doang. E. Umat muslim dunia harus bertindak terhadap aksi kekerasan terhadap muslim Uighur. Nah ini, jadi maksud si Mesut Ozil nulis kayak gini untuk ayo dong, kasihan gitu loh, tunjukin rasa peduli kamu gitu loh. Yang nyata, bukan sekedar simpati semoga nyata. Nah itu maksud si Ozil nulis kalimat yang tadi. Terlepas dari semua itu muslim tetap diam, ya, tidak ada aksi nyata menolong mereka. Sehingga jawabannya adalah maksud Ozil tuh pengen supaya umat muslim dunia itu bertindak terhadap aksi kekerasan yang RRC gitu. Lanjut 10. Ultimate Fighting Championship berhubungan dengan olahraga bela diri campuran. Hubungan tersebut sama dengan hubungan di bawah ini. Nah, berarti UFC ya, UFC itu jadi UFC itu kan championship, berarti pertandingan. UFC itu adalah kayak badan pertandingannya lah ya, badan pertandingan bukan. Jadi kalau A salah FIFA di sepak bola, kalau FIFA organisasinya, bukan pertandingannya, ya organisasinya sepak dunia. Tapi ini mah lebih ke arah jadi promotor apa ya, perusahaan event yang mengadakan pertandingan gitu loh. Nah ini berhubungan dengan olahraga bela diri campuran. Hubungannya adalah WWE ya, WWE kalau dulu kita SmackDown ya, dan gulat. Jadi si WWE ini itu dia event ya tadi, event yang mengadakan pertandingan gulat. Berarti jawabannya adalah B. Kalau FIFA itu organisasi sepak bola dunia ya. Kalau provinsi dan kabupaten itu hierarkis. Jadi nasional Indonesia gitu ya, negara, pemerintahan, terus provinsi, pemerintah pusat, terus provinsi, terus kabupaten, itu hierarkis. Jadi bukan. D. Formula One dengan balap mobil. Formula One dengan balap mobil. Kalau Formula One kalau tidak salah malah itu nama pertandingannya ya, bukan nama pertandingannya, bukan badannya gitu loh. MMA dan seni bela diri. Kalau MMA itu organisasinya juga ya, atau nama bela dirinya kalau tidak salah. Martial art. Yang paling pasti itu yang sama itu si UFC Ultimate Fighting Championship itu dia sama dengan WWE ya, kalau bahasanya WWE dengan gulat. Jadi jawabannya B. 11. Unggahan Ozil di media sosial terkait muslim Uighur menimbulkan pro dan kontra. Kata pro dan kontra bisa diganti dengan kata berikut. Pergulatan, menimbulkan pergulatan tidak juga. Menimbulkan permusuhan tidak juga. Menimbulkan polemik. Jadi polemik itu ya perdebatan, pro dan kontra. Jadi jawabannya adalah C, polemik. 12. Di paragraf manakah penulis memperlihatkan keberpihakan Ozil terhadap muslim Uighur? Ya,
kata-kata si Ozil, di mana aja kata Ozil? Kata Ozil terlihat di paragraf keempat, berarti ya disitulah si Ozil berpihak. Jawabannya adalah paragraf keempat. Jawabannya adalah D. Oke kawan-kawan, itu adalah pemahaman umum. Kita lanjutkan sekarang dengan pemahaman bacaan dan tulisan. Ya. Lanjut nomor 1 untuk pemahaman bacaan dan tulisan. Masih TO ke-7. Apa kelemahan teks tersebut? Kita lihat. A. Terdapat kalimat yang tidak padu pada paragraf pertama. Kita harus baca nih satu-satu. Hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan. Oke. Lebih-lebih hidup di alam modern ini yang menyuguhkan beragam risiko. Kawan-kawan, kepaduan sebuah paragraf, artinya kepaduan kalimat-kalimat yang lainnya, kesinambungan itu bisa dilihat dari 2 indikator. Pertama, keberulangan kata. Kalau katanya diulang, ya kemungkinan itu menambah nyambungnya atau padunya kalimat dengan kalimat. Contoh, Yuda adalah seorang siswa yang sangat jago matematik. Titik. Banyak sekali prestasi dalam bidang matematik yang Yuda raih. Nah, ada pengulangan kata Yuda, pengulangan kata matematika, itu menambah kesinambungan. Atau yang kedua indikatornya adalah keberulangan gagasan. Kata-kata sih tidak diulang, ya, tapi gagasannya diulang. Contoh tadi, Yuda adalah siswa yang jago matematik. Hal ini terlihat dari banyaknya piala yang dia raih. Oke, nah tidak ada yang diulang, Yudanya nggak diulang, tapi tadi hal ini dilihat dari banyaknya piala yang dia raih. Banyaknya piala yang dia raih itu mengulang gagasan bahwa dia jago matematik, gitu loh. Oke, jadi itu berulang itu. 1 sama 2 maybe ya. Tadi ada ngomongin hidup. Lebih-lebih hidup di alam modern ini yang menyuguhkan beragam risiko. Oke, alam modern menyuguhkan perubahan cepat dan tak jarang mengagetkan. Bahkan seorang sosiolog ternama Ulrich Beck menamai zaman kontemporer ini dengan masyarakat resiko. Tekanan itu sesungguhnya membentuk watak, karakter, dan sekaligus menentukan bagaimana orang bereaksi di kemudian hari. Kawan-kawan, 1 ngomongin masalah tentang hidup ya dan tekanan. Yang kedua ngomongin masalah hidup dan modern. Yang ketiga ngomongin alam modern dan perubahan yang mengagetkan, masih nyambung. Yang keempat bahkan ngomongin masalah si sosiolog Ulrich ini dia mengalami menamai si zaman modern ini atau kontemporer ini dengan masyarakat resiko. Jadi udah ngomongin masalah si masyarakat resiko zaman modern, tapi tiba-tiba nomor 5 ngomong lagi tekanan. Nah, ini merusak keutuhan si paragraf. Jadi mungkin nih A, karena tadi tiba-tiba jadi ngomongin tekanan. Nomor 5 mungkin. Yang B, penjelasan tentang 4 tipe manusia dalam menghadapi tekanan tidak rinci. Perasaan rinci ya. Ada tipe kedua, tipe ketiga, bahkan tipe keempat, jelas rinci. Bukan kelemahan. C, terdapat gagasan utama pada paragraf kedua. Paragraf kedua hanya gagasan. Ini adalah ada 4 tipe orang menghadapi berbagai tekanan tersebut, gitu loh. Oke, tekanan tersebut. Jadi ada 4 orang, 4 orang. Oh sorry kawan-kawan. 6 sama 5 nyambung ternyata nih. Jadi kemungkinan yang tadi yang tidak padu itu justru yang 3. Karena yang 3 dihilangkan pun 2, 4 masih bisa nyambung. Coba ya, 3 kita hilangkan. Hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan. Lebih-lebih hidup di alam modern ini yang menyuguhkan berbagai risiko. Bahkan seorang sosiolog bernama Ulrich Beck menamai zaman kontemporer ini masuk ke zaman alam modern ini. Masih masuk kan ya? Dengan masalah risiko. Tekanan itu sesungguhnya bentuk watak, kembali bisa ke tekanan. Gitu loh. Ini nomor 3, kita nggak perlu tiba-tiba si alam modern ngomongin menyuguhkan perubahan cepat dan tak jarang mengagetkan, karena ini ngomongin masalah risiko dan tekanan. Tetap sih jawabnya adalah A, tapi yang tidak nyambung adalah 3, karena nomor 6-nya malah nyambung.
setelah nomor 5 kan 6 nih, ngomongin tekanan. Ya, jadi A cuman yang tidak nyambungnya bukan nomor 5 karena ada selanjutnya. Kecuali kalau misalnya nomor 6 ke bawah itu tidak ada ya, tidak ada apa namanya? Tidak ada kelanjutannya, bahkan nomor 5 itu yang salah. Oke. Yang maksudnya yang mengganggu keutuhan. Baik, jadi yang C jelas cuma satu ya salah. Ini hanya membicarakan tentang 4 tipe orang menghadapi berbagai tekanan, gitu loh. Jadi C salah. D kalimat 13 letakkan kalimat 12 tidak padu. 13 sama 12. Tipe ketiga, tipe kapas, yakni tipe orang yang cukup lentur dalam hal yang saat tekanan. Saat tekanan tiba, orang ini mampu bersikap fleksibel. Ini jelas padu. Si kalimat 13 menjelaskan ya secara lebih terperinci si kalimat 12. Bukan itu jawabannya, jadi nggak lemah. Menurut yang D, jumlah kalimat pada paragraf kedua terlalu banyak untuk sebuah paragraf. Enggak juga ya. Yang penting banyak atau tidak sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, cuma idealnya emang jangan terlalu panjang-panjang banget gitu loh. Paragraf itu dilihat yang tidak boleh dalam satu paragraf itu ada 2 gagasan utama, itu tidak boleh. Oke. Jadi jawabannya adalah A, jelas ya, ada yang tidak padu pada paragraf pertama. Ini tadi kalimat nomor 3. Alam baru menyebutkan perubahan cepat dan tak jarang mengagetkan. Karena nomor 3 dihapus pun 2 sama 4 masih nyambung. Oke. Nomor 2. Pada kalimat nomor berapakah terdapat kata yang tidak baku? Kalimat 1 coba. Hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan. Baku ya. Kalimat 4. Bahkan seorang sosiolog ternama Ulrich Beck menangani zaman ketika ini dengan masalah resiko. Ini salah, harusnya risiko bukan resiko, tapi risiko. Bahasa KBBI seperti itu. Dijawablah B. Nomor 3. Ada 2 kalimat yang tidak efektif pada paragraf kedua, yaitu ya kesalahan ejaan pada kalimat nomor 6. Nomor 6 mana? Dalam hal ini, koma harusnya ada gitu ya. Ada 4 tipe orang dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Harusnya ada koma, ejaan betul. Nomor 6. Coba lihat dulu yang ketiadaan subjek pada kalimat 11. Ketiadaan subjek pada kalimat 11. Untungnya ya, untuk keterangan pada orang tipe ini keterangan masih mau mencoba predikat. Nah, benar harusnya jangan pakai pada, harusnya orang tipe ini masih mau mencoba bertahan sehingga ada subjeknya kalau tanpa pada. Kalau ada padanya, pada orang tipe ini itu jadi keterangan bukan jadi subjek, karena setiap frasa atau klausa yang didahului oleh konjungsi itu jadi keterangan. Konjungsi ada pada tipe ya. Konjungsi ada pada. Jadi orang tipe ini adalah keterangan karena frasa si orang tipe ini itu didahului oleh konjungsi, berarti nggak ada subjeknya, itu jadi keterangan. Betul, berarti jawabannya A. Oke. Nomor 4. Perbaikan kalimat nomor 4 di bawah ini benar kecuali ini. Di bawah ini benar, berarti yang salah ya. Penulisan Ulrich Beck tidak dimiringkan. Perbaikan kalimat di bawah ini benar kecuali, berarti cari yang salah. Ya benar, Ulrich tidak dimiringkan, karena itu nama orang, cuma nama doang ya. Walaupun asing, nama tidak dimiringkan. Terus, sebelum dan sesudah nama Ulrich Beck diberi koma. Oh, betul, bisa. Ulrich Beck ini bisa sebagai keterangan apositif. Keterangan positif itu keterangan yang diapit oleh 2 koma karena bisa saling menggantikan. Keterangan positif. Contoh, Presiden Republik Indonesia, SBY, nah seperti itu. Oke, siapa SBY? Presiden Republik Indonesia. Mantan Presiden Republik Indonesia, SBY, siapa SBY? Mantan Presiden Republik Indonesia. Siapa mantan Presiden Republik Indonesia? SBY. Nah, itu pakai koma. Jadi mantan Presiden Republik Indonesia, SBY, itu adalah keterangan apositif. Kita udah sering bahas, jadi tidak usah saya tulis. Oke. Jadi benar, harusnya itu bisa, itu mah benar bisa ya. Bahkan
seorang sosiolog ternama, Ulrich Beck, menamai zaman kontemporer ini dengan masalah resiko. Jadi karena positif pakai koma, itu benar ya. Kita cari yang salah nih. Penulisan resiko menjadi risiko. Tadi justru yang benar itu ya. Benar berarti risiko. Kalimat keempat ini benar kecuali koma setelah kata bahkan dihilangkan. Kalau dihilangkan justru jadi salah. Oke. Baik. Nomor berarti yang salah itu ya. D harus tetap ada koma. Kalau nggak ada koma semuanya keterangan dong. Oke. D jawabannya. Lanjut nomor 5. Kata berimbuhan pada kalimat 2 bisa diganti dengan kata berikut kecuali. Kata berimbuhan pada kalimat 2. Kalimat kedua. Lebih-lebih hidup di alam ini yang menyuguhkan beragam risiko. Kalimat kedua. Kata berimbuhan pada kalimat 2 bisa diganti dengan kata berikut kecuali. Oh, yang beragam. Lebih-lebih maka kata ulang ya. Beragam di situ. Beragam. Nah, beragam ini bisa diganti dengan apa? Perbagai. Nah, kecuali yang salah ya. Perbagai salah karena tidak pernah ada perbagai. Ada juga berbagai, pelbagai. Pelbagai itu dia maknanya sama dengan berbagai, cuman berbeda bentukan. Kalau pelbagai itu dari kata palawagai, ya. Jadi ya pelbagai, cuman maknanya sama. Pelbagai, berbagai, bermacam-macam bisa. Bermacam-macam cara pun dilakukan. Itu sama beragam, ya. Menunjukkan beragam, bermacam-macam risiko bisa. Beraneka macam risiko bisa juga. Yang salah adalah perbagai. Oke, kita cari yang salah kan tadi. Jadi adalah A. 6. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 9 adalah kalimat nomor 9. Orang ini perlu berlatih berpikir positif. Titik-titik berani menghadapi kenyataan hidup. Jelaslah dan ya. Orang ini perlu berlatih berpikir positif dan berani menghadapi kenyataan hidup. Jawabannya adalah A. Kita Gabriel lanjut nomor 7. Penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kata. Kita lihat transparan kalimat 1. Transparan kalimat 1 itu betul penulisannya. Relatif kalimat 2 relatif ya. Rumusannya sangat relatif, benar. Sentralisasi kalimat 8. Sehingga ini bersifat sentralisasi melainkan desentralisasi lagi. Nomor 8 desentralisasi betul. Metode kalimat 11. Strategi metode mode benar. Mendesain dalam kalimat 13. Jika ini terjadi maka guru yang bersalah karena dalam mendesain harusnya desain ya, bukan desain. Jadi jawabannya adalah mendesain harusnya, bukan mendesain. Jadi jawabannya adalah yang tidak tepatnya. 8. Kata itu pada kalimat 9 merujuk pada jika hal itu demikian akan lahir generasi robot. Nah, itu apa? Jika yang sebelumnya. Kurikulum bersifat sentralisasi melainkan desentralisasi. Ya, jawabannya adalah A. Jadi kalau jika hal sentralisasi pengelolaan kurikulum demikian akan lahir generasi robot. Jelas ya, jawabannya adalah B. 9. Kesalahan penggunaan ejaan terdapat pada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. 1 dulu nih. Ejaan. Ingat, ejaan hanya pada tanda baca, penulisan, kapital atau miring atau tidak, kapital, ya. Tidak ada hubungan dengan kehematan dan sebagainya macamnya. 1. Ejaan 1. Penyusunan kurikulum 13 dianggap didasarkan kajian yang mendalam dan transparan terhadap situasi yang menjelaskan kuat perlunya kurikulum 13. Ini tidak ada ejaan yang salah. Nomor 1. Nomor 2 kalian. Nomor 2. Rumusannya sangat relatif berdasarkan spekulasi tanpa dukungan hasil riset dan uji coba di lapangan. Uji coba harusnya dipisahkan kan ya. Menguji dan mencoba harusnya dipisahkan. Oke, uji coba dipisahkan. Nomor 2 ada kesalahan 13. Ayat nomor 13. Jika hal ini terjadi, koma harusnya. Tambah lagi ada maka, salah juga itu. Kalau ada jika tidak boleh ada maka.
Jika maka tidak boleh. Di sini udah nggak pakai koma ya. Harusnya kan bila ini terjadi, koma gue dipersalahkan. Oke, udah ada kata udah salah, tidak pakai koma, tambah lagi ada maka juga, salah juga. Jika maka salah. Kalau jika aja, kalau maka aja. Oke, baik. 10. Berikut kesalahan yang terdapat pada kalimat nomor 8 kecuali. Kalimat nomor 8 kecuali. Jadi pada nomor kecuali bercari yang tidak ya. Anak kalimat yang membentuk kalimat sendiri. Oh iya, kalimat nomor 8 itu kan ada sehingga itu tidak boleh di awal. Maksudnya tidak, ini adalah keterangan semua. Ini ada kalimat tapi membentuk kalimat sendiri. Ini keterangan semua nih yang nomor 8 itu. Harusnya disatukan dengan kalimat nomor 7 harusnya. Oke, jadi benar. Yang A itu benar. B, berpisah dari kalimat nomor 7. Iya, itu kesalahan. Berpisah dari kalimat nomor 7 salah, harusnya disatukan nomor 7. Kesalahan penggunaan konjungsi. Nah ya, nomor 8 itu melainkan salah, harusnya sehingga kurikulum bersifat sentralisasi, bukan desentralisasi lagi. Jangan kata melainkan, tapi bukan desentralisasi lagi. Yang sehingganya disatukan dengan nomor 7, terus melainkannya diganti dengan bukan. Jadi pemerintah pusat sehingga kurikulumnya bersifat sentralisasi, bukan desentralisasi lagi. Salah tuh penyusinya. Ketiadaan subjek dan predikat. Ya benar, ini kan keterangan semua tadi. Anak kalimat itu berarti keterangan semua. Ini anak kalimat yang jadi kalimat tersendiri. Salah nih. Jadi jelas tidak subjek dan predikat. Bermakna ambigu. Ambigu mah enggak sih. Maksudnya ini jelas enggak bersifat sentralisasi, tapi bakal desentralisasi lagi. Sehingga jawablah yang kecuali itu ya. Jadi A, B, C, D ini adalah kesalahan di kalimat nomor 8. Kalau bermakna ambigu tidak terdapat dalam kalimat nomor 8. 11. Terdapat kesalahan pada paragraf kedua, yaitu kesalahan konjungsi pada kalimat kelima. Enggak ya, enggak masalah. Dan benar, dengan benar di situ. Bagi juga benar, pada juga benar. Tidak ada konjungsi sama konjungsi. Bentukan kata yang terdapat pada kalimat 6. Bentukan kata yang terdapat pada kalimat 6. Tidak ada bentukan yang salah, ya semuanya wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Kesalahan ejaan pada kalimat 7. Sementara itu, koma, harus benar itu. Jadi ejaannya salah nomor 7 itu, ejaannya salah. D, bermakna ambigu ke kalimat 8. Tadi enggak ya, tidak bermakna ambigu kalimat nomor 8. Semua jawaban benar juga salah. Berarti jawabannya C, kesalahan ejaan pada kalimat 7. Karena ada setelah sementara itu, kalimat 7 itu harusnya ada koma. Karena sementara itu masuk pada konjungsi antar kalimat. Kayak jadi, oleh karena itu, sementara itu, sesudah itu, di awal kalimat harus pakai koma. Oke. Nomor 12. Jika hal itu terjadi, maka guru yang dipersalahkan karena gagal dalam mendesain dan masa pembelajaran terbaik nih. Cari perbaikannya jelas. Maka kita hilangkan. Terus mendesain jadi desain. Mendesain jadi desain. Berarti yang benar adalah jika hal itu terjadi guru dipersalahkan karena gagal salah karena tetap desain, harusnya desain. B. Jika hal itu terjadi ada makanya. C. Ada makanya juga. D. Jika ini terjadi, guru dipersalahkan karena gagal dalam mendesain dan masalah. D. Jelas jawabannya. Ya, makanya dilangkin desain diganti dengan desain. Oke. Jawabannya berarti adalah D. 13. Penulisan kata yang menyanyi aturan terdapat pada paragraf kalimat titik. Kita lihat paragraf 1 kalimat 2. Paragraf 1 kalimat 2. Begitu juga dengan produsen otomotif yang mulai memanfaatkan energi alternatif untuk lagi produknya. Ini nggak ada salah dulu ya. Nggak ada salah dulu, produsennya benar. 3 kalimat 3, paragraf 3 kalimat 3. Kalimat 3.
Kedua kebijakan tersebut diharapkan menjadi kerangka dalam mengembangkan bahan bakar nabati. Ini ada masalah juga dalam penulisan ini aturan. Coba kalimat 3 paragraf 3 kalimat 1. Perpres kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti minyak hendaknya lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui. Oke, ini juga sekilas tidak ada. Kalimat paragraf 3 kalimat 4. Paragraf 3 kalimat 4. Indonesia memiliki sejumlah energi terbarukan yang berpotensi menggantikan bahan bakar minyak dari fosil seperti hidro. Nah, geotermal harusnya ini disatukan ya. Biomasa, surya itu juga sebelum angin ada dan. Jadi geotermal disatukan. Terus sebelum angin juga harusnya ada kata dan. Karena itu pengakhiran ya. Jadi jawabannya paragraf ketiga kalimat keempat. Kesalahannya di geotermal dan penulis hilangnya kata dan antara surya dan angin. Oke. 14. Kalimat pertama paragraf pertama akan baku jika, lihat ya, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk habisnya BBM dari bahan fosil. Oke, masih di sana benar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Antara lain di antaranya salah ya. Udah antara lain di antaranya salah. B, antara lain di antaranya juga masalah. C, antara lain di antaranya salah. Juga antara lain di antaranya salah. Kita lihat dulu nih deh. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk habisnya BBM dari bahan fosil, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan, antara lain kampanye penggunaan energi alternatif. Jelas jawabannya D. Jadi kalau sudah ada antara lain tidak boleh ada kata di antaranya. Ini udah banyak banget antara ya. Kalau antara sih nggak apa-apa, antara di kuningan. Baik, 15. Konjungsi tidak setara yang terdapat pada paragraf kedua kalimat keempat sama dengan kalimat berikut. Paragraf kedua kalimat keempat. Paragraf kedua kalimat keempat. Ketika pemerintah menggalakkan ini, ketika itu kondisi temporal, berarti menyatakan waktu. Oke. Temporal menyatakan waktu, cari yang menyatakan waktu juga berarti. Selain kejenakaan, pilihan tersebut menjanjikan ini tidak menyatakan waktu. Hujan sangat lebat pun terobos ketika perut begitu lapar. Nah, ada di ketika juga, ya. Ada juga ketika, ya. Kita lihat lagi. Tapi di sini ada ketika ke temporal ya. Ketika pemerintah menggalakkan temporal nih. Ketika bisa. Beberapa dari mereka menghilang saja kala perang Belanda. Kala perang Belanda itu juga temporal, ya. Yang D, tatkala masih usia remaja, tentang manipulasi itu juga temporal. E juga temporal. Nah, bagus yang mana dong? Nah, ketika dua juga nih, ada yang B, ada yang E. Bedanya kalau B sama E itu si induk kalimat terlebih dahulu. Anak kalimatnya belakangan nih. Kita lihat ya. Hujan sangat lebat pun diterobos, itu induk kalimat. Ketika perut begitu lapar, itu anak kalimat. E pun sama. Ingat, anak kalimat itu dahulu konjungsinya. Ya, ketika konjungsi kan, berarti ketika sampai ke sananya itu adalah anak kalimat. Yang E juga sama. Bisa saja sampai dengan tantangan itu induk kalimatnya. Dari ketika sampai bawah itu adalah anak kalimatnya. Sementara di bacaan itu anak kalimat duluan. Ketika sampai lihat paragraf yang kalimat keempat paragraf keduanya di soalnya, ketika pemerintah sampai dengan transportasi itu anak kalimat. Masyarakat sampai dengan di daerah itu adalah induk kalimat. Harusnya cari yang anak kalimat dulu. Jawaban jelas adalah D. Tatkala aku memasuki usia remaja, anak kalimat temporal. Ini sama dengan ketika. Tantangan menghadapi derasnya arus globalisasi belum diperkenalkan. Itu adalah induk kalimat. Sehingga jawabannya adalah D. 16.
Kata bercetak tebal pada kalimat kedua paragraf 1. Kalimat kedua paragraf 1. Kalimat kedua paragraf 1. Begitu juga dengan produsen otomotif yang mulai memanfaatkan energi alternatif. Harus dimiringkan enggak? Jadi produsen beda, benar, produsen bisa, tidak perlu diperbaiki. Jawabannya tidak perlu diperbaiki. Oke, karena udah betul. Kalau dimiringkan masalah, diganti dengan produsen atau produksi juga salah. 17. Kata bercetak tebal pada kalimat ketiga paragraf 1. Kalimat ketiga paragraf 1. Sebagian lainnya mulai melakukan upaya preventif dengan menanam pohon-pohonan. Upaya preventif, upaya pencegahan. A tidak perlu diperbaiki, benar. Upaya pencegahan sih. Lihat baik-baik. Sebagian lainnya mulai melakukan upaya preventif dengan menanam pohon-pohon pemasukan energi alternatif. Preventif itu upaya pencegahan kan tadi, benar? Itu tidak perlu diperbaiki. Kalau diganti dengan persuasif, upaya mengajak. Represif itu menindak, ya. Provokatif apalagi, jelas berarti tidak perlu diperbaiki. Preventif sudah preventif udah benar, upaya pencegahan. 17-nya. 18. Kata bercetak tebal pada kalimat kedua paragraf kedua. Kalimat kedua paragraf kedua. Nah, kalimat kedua paragraf kedua. Oh, uji coba. Itu harus dipisahkan dong, jelas. Jawabannya adalah B, uji coba. Oke, jadi dimiringkan. 19. Kata bercetak tebal pada kalimat kedua paragraf ketiga. Kalimat kedua paragraf ketiga. Kalimat kedua paragraf ketiga. Impres penyediaan pemanfaatan bahan bakar nabati. Tidak perlu diperbaiki. Itu kapital di awal-awalnya kecuali konjungsi, karena itu adalah nama instruksi presiden, nama undang-undangnya ya, instruksi presidennya. Karena nama undang-undang segala macam, ya ada judulnya, judul undang-undang atau judul impresnya itu benar di kapitalkan pakai judul kapital. Oke, jadi tidak perlu diperbaiki. Oke, lanjut. Kata bercetak tebal pada kalimat keempat paragraf ketiga adalah kalimat keempat paragraf ketiga, biomasa. Biomasa itu ya tidak usah diperbaiki, karena kalau misalnya kayak biogas, biologi disatuin kan, bioan jelas jawabannya tidak perlu diperbaiki. Baik, kawan-kawan, selesai sudah untuk termin kali ini. Semoga kawan-kawan bisa mencernanya. Terus belajar ya untuk UTBK udah pasti sering-sering membaca, karena jelas kemampuan membaca dibutuhkan untuk tes potensi skolastik. Oke, lihat lagi teori sebelumnya, pahami lagi gitu ya. Seperti itu. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi dengan saya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.